baik dimanapun kita berada. Selamat berjumpa melalui Suara Perempuan edisi Agustus 2025. Di tengah-tengah kesibukan kita, mari sejenak kita luangkan waktu kita bersama dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan kitab Amsal pasal 14 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perempuan yang bijak membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dari bacaan firman Tuhan, kita akan merenungkan sebuah kebenaran, yaitu bijak membangun, bodoh meruntuhkan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa rumah tangga dapat dibangun di atas uang yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang bagus, laki-laki yang ganteng, atau perempuan yang cantik. Namun firman Tuhan berkata, yang membangun rumah adalah perempuan yang bijak. Dalam Alkitab, perempuan bijak adalah seorang perempuan yang hidup takut akan Tuhan. Dia membangun rumahnya dengan menggunakan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk mengatur hidupnya, keluarganya, bahkan lingkungan di mana dia berada. Sehingga membawa berkat dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah sia-sia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebijaksanaan perempuan bukan terletak pada penampilan luar, tetapi perempuan yang cantik adalah perempuan sejauh di mana ia hidup takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang bijak atau perempuan yang takut akan Tuhan menurut Alkitab adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat sejati tidaklah lahir dari kepandaian atau kepintaran atau kecerdasan manusia semata-mata, tetapi dari sikap hati yang menghormati, yang menghargai dan mentaati Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Takut akan Tuhan juga berarti bahwa hidup dengan kesadaran bahwa setiap perkataan, tindakan, dan keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan
bukan kehendak diri kita sendiri. Kebijaksanaan bukan soal kecerdasan atau pengalaman. Dengan kata lain, orang katakan banyak makan garam, melainkan bersumber dari hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Perempuan yang bijak juga kata Alkitab adalah perempuan yang bisa menguasai lidahnya. Artinya bahwa seorang perempuan tidak lekas marah atau berkata kasar, melainkan memberi kata-kata yang membangun. Jadi setiap ucapan yang keluar dari mulut adalah ucapan atau adalah kata-kata yang bisa membangun orang lain, bukan meruntuhkan orang lain. Amsal 31 ayat 16 berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang keluar dari mulut seorang perempuan bijak bukanlah kata-kata sembarangan. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut itu adalah kata-kata yang bisa membangun orang lain, yang bisa memberkati orang lain. Seorang perempuan bijak, ia tahu kapan harus berbicara, apa yang harus diucapkan, dan bagaimana menyampaikannya sehingga bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan yang bijak bisa dikenal dari ucapannya atau dari perkataannya yang penuh dengan hikmat dan kelembutan. Dengan lidahnya ia membawa damai. Dengan lidahnya mengajarkan kebenaran yang membangun keluarga serta lingkungan di mana dia berada. Seorang perempuan yang bijak, kata firman Tuhan, adalah perempuan yang bisa menjadi teladan iman. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua menekankan bahwa kekuatan perempuan bijak terletak pada teladan hidup yang murni dan saleh, bukan semata pada perkataan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang bijak bukan berarti sempurna, tidak ada kekurangan pada dirinya, tetapi ia takut akan Tuhan, membangun rumahnya dengan kasih dan doa. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi seorang perempuan yang bijak, seorang perempuan yang takut akan Tuhan, seorang perempuan yang bisa menjadi berkat melalui kata-kata kita, melalui tindakan dan perbuatan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi perempuan yang bijak yang dapat membangun rumah kita dengan takut akan Tuhan? Yang kedua, perempuan yang bodoh meruntuhkan rumahnya sendiri. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang bodoh di sini bukan berarti tidak pernah menginjakkan kaki di bangku sekolah atau tidak pernah belajar. Melainkan perempuan yang bodoh adalah perempuan yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Perempuan yang bodoh
dapat meruntuhkan rumah tangganya sendiri. Perempuan yang bodoh dengan ucapannya, dengan perkataan yang tajam, bisa melukai atau menyakiti, baik itu terhadap suami, anak-anak, dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Setiap kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulutnya selalu melukai orang lain, perasaan hati orang lain, tidak mampu menjaga perasaan orang lain. Dalam ungkapan bahasa Toraja, Mataram Bila, artinya bahwa ucapan yang diucapkan selalu menyakiti orang lain, membuat orang terluka. Seorang perempuan yang bijak, yang bodoh, dia keras kepala. Artinya, dia suka menolak nasihat dan teguran. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa lebih baik tinggal pada suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amsal 21 ayat yang ke-9. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan yang bodoh, kata Alkitab, adalah seorang perempuan yang selalu mengucapkan kata-kata yang bisa melukai orang tanpa kita sadari. Kebodohan ini menjadi tangan kita sendiri untuk merobohkan atau meruntuhkan rumah kita sendiri. Kebodohan kita sendiri meruntuhkan apa yang bertahun-tahun kita sudah bangun. Lalu hanya dengan ucapan, perkataan yang tajam bisa meruntuhkan rumah kita sendiri. Karena itu ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangunlah rumah tangga kita dengan hikmat dan kebijaksanaan. Karena dengan membangun rumah tangga dengan hikmat dan kebijaksanaan akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihlah hikmat dalam membangun rumahmu, maka rumahmu, rumah tanggamu akan berdiri kokoh. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah tangga tidak dibangun dalam sehari, tetapi setiap hari melalui sikap, kata-kata, dan tindakan. Jadilah perempuan yang bijak, yang membawa damai, menguatkan keluarga, dan menjadi saluran berkat bagi semua.